Banjir 21 Februari berdampak gagal panen 7.000 hektar sawah. Pengungsi banjir Wai sekampung kehabisan stok maupun pasokan makanan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Dampak banjir terhadap infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi sajian utama hari ini. Banjir 21 Februari mengakibatkan 7.000 hektar tanaman padi, puso, dan ratusan kilometer jalan rusak. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, hampir 7.000 hektar sawah puso akibat banjir pekan lalu. Lampung Timur menderita gagal panen terparah seluas 6.000 hektar. Areal padi puso diperkirakan bertambah karena banjir pertanian Lampung Selatan dan Lampung Utara belum terdata. Banjir sejumlah kabupaten kota berdampak kegagalan panen sekitar 6.660 hektar sawah. Areal gagal panen ini meliputi Kabupaten Lampung Timur, Pringsewu, dan Pesawaran. Persawahan Lampung Timur mengalami puso paling besar, yaitu 6.000 hektar. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lampung memperkirakan areal padi puso bertambah, karena Lampung Selatan dan Lampung Utara belum terdata. Petani korban banjir akan mendapat bantuan benih padi 25 kg per hektar. Data terakhir itu ya, di Lampung Timur itu lebih kurang 6.000 hektar. Kemudian di Pesawaran dan Pringsewu lebih kurang 660-an hektar. Dan itu sudah kita verifikasi ya. Kan itu ada mekanisme bantuan dari cadangan benih nasional dan cadangan benih daerah. Kemarin tim pusat juga sudah turun ke sini dan segera memproses untuk bantuan benih bagi yang puso, 6.000 hektar di Lampung Timur dan lebih kurang 664 hektar di Pesawaran dan Pringsewu. Kerugian akibat bencana atau hama sebenarnya bisa ditanggulangi dengan asuransi pertanian dengan premi Rp180.000 per hektar per musim. Petani cukup membayar Rp36.000 dan sisanya ditanggung pemerintah. Pemerintah itu ada skema asuransi, namanya asuransi usaha tani padi. Preminya murah, 36.000 1 hektar 1 musim. Kalau dia terjadi gagal panen atau puso ataupun bencana, dia dapat 6 juta. Nah, ini yang petani belum sudah kita sosialisasikan, tapi mungkin petani masih merasa berat ya. Uang 36.000 itu besar oleh petani ya. Tapi kalau mereka sudah mengerti betapa manfaatnya besar. Nah, ini khususnya pada daerah-daerah yang memang risiko tinggi. Asuransi pertanian merupakan program baru dengan waktu klaim hanya 2 pekan. Peserta asuransi pertanian baru sedikit karena banyak petani belum memahami manfaatnya. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Kerusakan jalan provinsi akibat banjir pekan lalu mencapai 510 km atau 30% seluruh panjang jalan. Pemprov Lampung hanya sanggup memperbaiki 5% kerusakan karena anggaran terbatas. Jalan rusak ini tersebar di beberapa kabupaten. Banjir 21 Februari merusak infrastruktur jalan dan jembatan. Kerusakan jalan provinsi mencapai 510 km atau 30% dari panjang keseluruhan jalan 1.700 km. Jalan rusak tersebar di Kabupaten Waikanan, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Kondisi jalan nasional jauh lebih baik karena kerusakan hanya 10%. Jalan nasional cuma butuh biaya pemeliharaan, sementara jalan provinsi menyedot anggaran lebih besar.
Pemprov Lampung hanya sanggup memperbaiki 5% kerusakan. Kondisi jalan kita mantapnya 70%, jadi yang baik dan sedang itu 70% dari 1.700 km kurang lebih ya, 1.690 sekian kilometer, sehingga yang kondisi yang rusak, ringan dan rusak berat itu ada sekitar 30%. Itu tersebar di mana aja? Tersebar di kebanyakan itu di daerah Waikanan, kemudian di Tanggamus, Waikanan, Tanggamus, ada sebagian di Lampung Timur ada sebagian, dan juga ada di Lampung Tengah. Target kita jalan mantap kita bertambah 5% lagi di akhir tahun. Banjir juga merusak 2 jembatan di Lampung Utara dan Lampung Timur. Perbaikan jembatan dalam proses koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung dengan pemerintah kabupaten. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pengungsi banjir Wais Kampung Lampung Selatan kehabisan makanan karena stok beras rusak terendam banjir. Bantuan 5 kg beras pun ludes selama 8 hari. Korban banjir terpaksa mengganjal perut dengan singkong rebus. Permukiman Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, hingga hari ini masih terendam banjir Wais Kampung. Warga bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi kehabisan stok makanan. Pengungsi banjir terpaksa mengganjal perut dengan singkong rebus. Warga berbagi singkong tidak seberapa asal perut terisi. Korban banjir Wais Kampung pernah mendapat bantuan 5 kg beras. Bantuan sudah ludes selama pengungsian 8 hari. Banyak warga mengeluh masuk angin gara-gara perut kosong atau kekurangan makanan. Gitu. Hari nggak ngopi. Ya, habis nggak ada makanan. Bantuannya? Ada 1 kali doang. Berapa kilo, Bu? 5 kilo. 5 kilo. Selain beras apa lagi, Bu? Ada mie 5, sama dencisnya 5. Semua udah habis? Ya udah habis lah, udah 8 hari kok. Korban banjir tidak memiliki alternatif sumber makanan. Sawah dipastikan gagal panen. Perkebunan singkong, jagung hingga sayuran juga terendam hingga membusuk. Warga berharap pemerintah membantu logistik makanan. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, bencana banjir merusak jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten kota. Komisi 5 DPRD Lampung meminta Dinas Pekerjaan Umum segera menormalisasi kerusakan infrastruktur. Pemerintah bisa memanfaatkan anggaran tidak terduga sebesar 30 miliar. Anggaran bencana 30 miliar. Banjir pekan lalu merusak jalan provinsi sepanjang 20 km. Kerusakan menyebar di Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Jalan nasional juga rusak sepanjang 1 km. Sementara 2 jembatan di Lampung Utara dan Lampung Timur ambrol. Perbaikan infrastruktur bisa menggunakan anggaran tidak terduga sebesar 30 miliar. Anggaran ini berada di Biro Keuangan. Badan Penanggulangan Bencana juga mengelola dana tanggap darurat sebesar 3,5 miliar. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung, Tulus Purnomo, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan segera memperbaiki jalan dan jembatan menggunakan anggaran tidak terduga. Anggaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu 3,5 miliar untuk tahun 2017. Ini untuk semua tahapan ya, ada sosialisasi dan tanggap darurat dan seterusnya. Nah, sedangkan anggaran yang ada di Biro Keuangan yang bisa juga dipakai sewaktu-waktu jika sangat mendesak, itu kita anggarkan 30 miliar. Ya, untuk anggaran tidak terduga. Tidak terduga itu termasuk bencana. Nah, soal bagaimana penanganannya berkaitan dengan bencana-bencana ini nanti mereka BPBD kan berkoordinasi dengan BPBD di kabupaten kota. Kerusakan jalan dan jembatan mengisolasi ratusan kepala keluarga serta menghambat perekonomian. Perbaikan infrastruktur ini begitu mendesak, sementara dana tanggap darurat hanya memenuhi bantuan bahan pokok. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung.
BPBD Lampung Utara mendirikan posko siaga bencana di Jalan Alam Syah Ratu Perwira Negara Kota Bumi. Posko menjadi pusat pelayanan korban banjir serta pemantauan cuaca ekstrim. Korban banjir meliputi 5 desa dari 4 kecamatan. Posko siaga bencana Jalan Alam Syah Ratu Perwira Negara Kota Bumi dapat melayani ratusan korban banjir. Para korban rata-rata membutuhkan pertolongan medis. Posko juga memantau kondisi cuaca ekstrim hingga akhir Maret. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara Karim mengungkap korban banjir meliputi 3 desa dan 2 kelurahan tersebar di 4 kecamatan. Banjir merusak jembatan, menggenangi 200 rumah serta mengakibatkan 3 hektar sawah gagal panen. Kalau kesiapan kita sudah upayakan semaksimal mungkin untuk menangani bencana pasca banjir maupun antisipasi banjir, longsor, dan angin puting beliung. Ini kita sudah mendirikan posko supaya masyarakat bisa melapor kepada kita untuk mempermudah dan mempercepat bantuan dari pemerintah. Pemkab Lampung Utara belum merinci nilai kerugian banjir karena pendataan belum selesai. BPBD Lampung Utara memperingatkan warga bantaran sungai waspada karena ancaman banjir belum reda. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. BPBD Lampung Utara menuding sampah dan penyempitan alur sungai sebagai pemicu banjir. Petugas kewalahan membersihkan tumpukan sampah rumah tangga maupun sisa pertanian. Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan. Puncak musim hujan menimbulkan luapan arus Wairarem dan Wai Umban Lampung Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung Utara menemukan tumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Sampah rumah tangga hingga sisa pertanian menyumbat arus sungai. Petugas kewalahan membersihkan sampah karena jumlahnya terlalu banyak. Banyaknya sampah menimbulkan kerawanan banjir susulan. Sekretaris BPBD Lampung Utara mengimbau masyarakat tidak sembarangan membuang sampah ke sungai atau drainase. Agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan got-got, siring-siring aliran sungai tersumbat. Oleh karena itu, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan kemudian, kalau ada pun pohon-pohon yang tumbang, yang menutupi aliran sungai atau menutupi got jalan dan sebagainya, kiranya dapat diinformasikan kepada BPBD. Alur sungai besar maupun anak sungai mengalami penyempitan seiring padatnya permukiman. Kondisi ini juga memicu banjir. Daerah resapan air hilang sehingga air hujan masuk permukiman. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. 2 bocah warga Sidorahayu, Lampung Utara tewas tenggelam di parit perkebunan nanas. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, keluarga korban menuntut perusahaan perkebunan nanas PT Great Giant Pineapple bertanggung jawab atas kematian 2 bocah. Perusahaan dianggap lalai karena tidak memagar parit hingga 2 bocah tenggelam dan menemui ajal. Akbarnya udah ngapung di sini. Udah ngapung. Si Satria. Parit perkebunan nanas PT Great Giant Pineapple Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, menelan korban 2 siswa taman kanak-kanak, Akbar Prasetyo dan Satria. Orang tua korban menuntut perusahaan nanas bertanggung jawab. Perusahaan dianggap lalai karena tidak memasang pagar hingga 2 bocah berusia 6 tahun tewas tenggelam. Itu waktu kesini udah ngambang. Sudah ngambang. Lah kok bisa tahu itu dua korban itu ada di sini? Ya karena kan bertiga. Yang satu anakku pulang, ngomonglah sama ibunya, bilang kalau si Akbar sama si Satria tenggelam katanya kan. Nggak pernah mereka tuh kesini, nggak pernah, Pak. Paling jangkauannya cuma dekat. Ini apa sih ini namanya? Galian pembatas antara lahan perusahaan dengan kampung. Punya PT GGP nih ya? Iya, punya PT GGP. Ya semestinya harus dijebol itu Pak. Kan ada lubangan yang belum kejebol itu Pak.
Oh, harus. Yang pembuangannya itu kan. Pembuangan itu pembuangan ya. Iya. Nah, itu airnya ngendap di situ ya. Ada tuntutan untuk perusahaan apa? Cuma Ya, itu aja. minta pertanggungjawabannya kalau bisa. Akbar Prasetyo dan Satria tewas tenggelam sepulang sekolah 2 hari lalu. Mereka bermain dekat parit dan terperosok. Warga mengetahui korban tewas membiru atas laporan teman mainnya. Puskesmas Semuli Raya menerima 2 korban dalam kondisi tewas. Kondisinya pada saat saya periksa memang kondisinya sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, artinya sudah meninggal dunia di tempat, Bu ya. Iya. Kalau penyebab kematiannya sudah bisa diketahui, Bu? Karena informasinya anak ini kan tenggelam. Tenggelam. Iya. Jadi ya kemungkinan ya penyebabnya itu. Kedua korban tewas dimakamkan sore harinya di Pemakaman Umum Desa Sidorahayu. Orang tua korban menunggu pertanggungjawaban perusahaan nanas. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. PDI Perjuangan hanya memenangi 3 dari 5 pilkada serentak di Lampung. Para pemenang kebetulan kader murni Partai Banteng Moncong Putih. DPD PDIP Lampung perlu melakukan evaluasi karena hasil pilkada tahun ini menjadi barometer tahun 2018. 329 perempuan. PDI Perjuangan memenangi pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Lampung Barat. Namun 2 pasangan calon PDIP kalah di Pringsewu dan Mesuji. Kemenangan 3 calon bupati cukup membanggakan karena ketiganya merupakan kader murni PDI Perjuangan. Pemenangnya adalah Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Winarti, Ketua DPC Lampung Barat Parosil, dan Ketua Badiklat DPD PDIP Lampung Umar Ahmad. Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bambang Suryadi menyatakan kekalahan calon PDIP di Pringsewu dan Mesuji menjadi bahan evaluasi bulan ini. Hasil pilkada serentak tahun 2017 menjadi barometer pilkada tahun 2018. Perolehan suara tiap-tiap dapil pasangan nomor urut 3. Jadi kita belum evaluasi per kabupaten, misalkan di Pringsewu itu persoalannya apa, di Mesuji itu persoalannya apa. Tapi kan paling tidak target ini terpenuhi. Target kita adalah 3 kabupaten, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang itu terpenuhi. Baru nanti akan kita evaluasi persoalan yang di Mesuji itu karena apa, di Pringsewu itu juga karena apa. Nanti kita, karena evaluasi itu sifatnya juga sampai dengan ke pengurus di bawah, kita harus rakor di akhir itu.